Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu kita hormati yang karam Pak Ustaz yang menyampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita yang hari di sini dalam keadaan sehat, amin amin, dan semoga terpikirkan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sampaikan Ustaz kita nanti Bapak Ibu dapat memberikan pelajaran bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Karena semakin hari kehidupan semakin luar biasa. Demikian kami silakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kepada kita. Demikian mohon maaf apabila itu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada 'alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua hadir di masjid walaupun hari hujan. Mudah-mudahan puasa kita siang hari tadi, maghrib berjamaah, isya berjamaah ditambah zikir dan doa serta rawatib. Kemudian i'tikaf kita pada malam hari ini menunggu kita tarawih sambil mengulang kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Allahumma shalli ala Muhammad untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasalah kita yang mengaku umatnya untuk membiasakan diri melafalkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan pada suatu hari nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasul untuk membantu umatnya dengan syafaat, mudah-mudahan diperuntukkan untuk kita yang senantiasa melafalkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukankah suatu kali ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah. Ketika itu Hanzalah berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Hanzalah berjumpa dengan Abu Bakar, maka ketika itu Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaan ya Hanzalah, kata Abu Bakar. Maka pada waktu itu Hanzalah mengaku di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nafaqa Hanzalah.
Maka mendengar itu terjangkaulah Abu Bakar, qala subhanallah madza taqul. Kalau bahasa awalnya, ketika Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, bagaimana keadaan ya Hanzalah? Maka ketika itu Hanzalah mengaku di hadapan Abu Bakar, "Napa Hanzalah? Si Hanzalah ko rasul-rasulnya telah melakukan kemunafikan." Qala subhanallah madza taqul, kata Abu Bakar. Subhanallah, kalau bahasa Arabnya, jadi bagaimana Hanzalah, kenapa engkau menyatakan telah melakukan kemunafikan? Maka ketika itu mengaku Hanzalah di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana tidak munafik aku rasanya. Abu Bakar kata Hanzalah, "Indama 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain." Bagaimana tidak munafik aku rasanya, Bakar kata Hanzalah, ketika kita berkumpul bersama Rasulullah, ketika kita dekat dengan Nabi, maka pada waktu itu Rasulullah memberi peringatan kepada kita. Yudzakkiruna bin nari wal jannah. Rasulullah beri peringatan kepada kita begitu dahsyatnya azab neraka. Rasul beritakan kepada kita begitu indahnya surga, hatta ka'anna ra'ya 'ain, sampai-sampai seolah-olah terlihat pada waktu itu di mata kita ini. Ketika Rasul khabarkan begitu dahsyatnya azab neraka, maka nampak di mata kita begitu dahsyatnya. Tentu pemahaman hadisnya, ketika itu kita akan berniat tidak akan melakukan perbuatan yang mengantarkan ke nerakanya Allah. Tapi sebaliknya, ketika Rasul sampaikan kepada kita begitu indahnya surga, sampai-sampai terlihat di mata kita begitu indahnya surga itu, tentu kita berniat akan beramal yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Itu ketika dekat Rasulullah, kata Hanzalah. Fa idza kharajna afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Tapi manakala kita lah jauh dari Nabi, lah berpisah wahai Rasulullah, awak disibukkan dengan dunia kita kembali, kata Hanzalah. Disibukkan dengan kebutuhan keluarga, disibukkan dengan kebutuhan anak-anak, dan kadang-kadang waktu kita habis percuma untuk hal yang sia-sia. Fanasina katsira, banyak yang lupa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedua-duanya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bersama Hanzalah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah, kembali Rasul bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Maka kembali di hadapan Rasulullah, Hanzalah mengaku seperti itu lagi. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Si Hanzalah Rasul telah melakukan kemunafikan. Kembali Hanzalah mengaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak munafik aku rasanya ya Rasulullah. Indama indaka ya Rasulullah tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. Ketika aku berkumpul bersamamu, ketika aku dekat denganmu, engkau beri peringatan kepada kami. Engkau khabarkan begitu dahsyatnya neraka. Engkau beritakan begitu indahnya surga. Hatta ka'anna ra'ya 'ain, sampai-sampai seolah-olah di waktu itu terlihat di mata kami begitu dahsyatnya neraka, begitu indahnya surga. Fa idza kharajna afasna al-azwaj wal aulad wad dhai'at fanasina katsira. Manakala kami berpisah denganmu ya Rasulullah, kami jauh darimu,
kami disibukkan dengan dunia kami kembali, disibukkan dengan kebutuhan keluarga, disibukkan dengan kebutuhan anak-anak. Rasul katakan kepada Hanzalah, ya Hanzalah, illa tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safatkum malaika ala tariqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Nah, ini kuncinya bagi kita Bapak Ibu yang berbahagia. Apa kata Rasulullah kepada Hanzalah? Illa tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri. Ya Hanzalah, kata Rasulullah, jika engkau pertahankan imanmu seperti dekatku ini, jika engkau pertahankan zikirmu seperti dekatku ini, la safatkumul malaikah ala tariqikum wa fi furushikum. Sungguh malaikat akan mengelilingimu. Dimanapun jalan yang kamu tempuh akan ditemani malaikat. Sampai-sampai di tempat tidurmu pun ditemani malaikat. Tapi syaratnya apa? Pertahankan imanmu seperti dekatku ini, kata Rasulullah. Pertahankan zikirmu seperti dekatku ini, kata Rasulullah. Walakin ya Hanzalah, tapi Rasul tahu keadaan kita. Awakku iman awak sa'atan wa sa'atan, adu kalau awak ta'at pada wa sa'atan, kadang-kadang lupa awaknya. Wa sa'atan bertaubat awaknya, wa sa'atan berpinjil lagi. Itulah kebanyakan kita semua. Nah, kuncinya bagaimana? Awak bisa pertahankan iman kita seperti awal Ramadan inilah. Pertahankan terus begitu imannya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar senantiasa iman kita tetap mengharapkan ridha Allah. Itu doanya, jangan lupakan Bapak Ibu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Karena hati kita milik Allah, maka kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah dalam agamamu dan untuk mentaati. Ini yang pertama, agar berhasil ibadah Ramadan kita sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari bersama-sama kita perkuat iman kita kepada Allah dengan perbuktian bermusabaqah, berlomba-lomba untuk beramal saleh. Amal soleh inilah yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh merupakan pembuktian bahwa kita betul-betul sebagai hamba-Nya yang memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi orang-orang musyrik tidak akan mungkin mengimarahkan rumah Allah. Yang mampu mengimarahkan rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita imarahkan rumah Allah? Dengan cara tentu menjaga berjamaah di dalamnya. Jangan sampai ketika wasiat kau pamaleh kamu saji, biku di pasuran kamu saji lain.
jutaan duri bawa orang lain. Latak di pokok sekali jadi tunggu masa itu dan di posisi itu, maka datanglah ke rumah Allah sebagai kita orang bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali mengulang-ulang kaji kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah ke masjid malam ini, maka niatkanlah sampai selesai Ramadan dan di luar Ramadan tetap datang ke rumah Allah dalam rangka mengimarahkan rumahnya sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan uang masuk pada malam hari ini. Anak yatim terkumpul 106.500 rupiah, infak wakaf 139.000, infak 120.000, ketampuran 100.000. Malam ini terkumpul uang 472.500 rupiah. Alhamdulillah. Yang tadi malam catatannya kebetulan bendahara belum datang seperti kita umumkan. Kemudian ini ada catatan saya bawa, catatan tadi pagi diberikan oleh saya dari SPM dari Bapak Ibu. Ini lengkapnya dari sahabat Palestina. Donasi tunai yang terkumpul pada pagi hari tadi 1.355.000. Yang donasi komitmen sebanyak 12 donatur sebesar 6.300.000. Jadi tadi pagi terkumpul uang sebesar 7.655.000 rupiah untuk sahabat Palestina. Itu informasi kami berikan kepada Bapak Ibu. Kita akan melaksanakan salat tarawih. Kami minta kepada anak-anak kami yang ikut salat, mari kita sama-sama salat. Jaga keamanan. Kalau ada kawan yang main, ketawa-ketawa mengingatkan, karena akan mengganggu kesukaan orang tua kita. Tapi kami terima kasih atas kehadiran kita, karena ini sudah merupakan cikal bakal penerus kita. Namun yang perlu kita ingat adalah sebab kita ada orang tua kita. Jangan ketawa cekikan, lari-lari dan sebagainya. Demikian mohon maaf sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.